Bab 11. Setelah 3 hari, Isabel juga sudah sedikit terbiasa Rapindra datang makan bersama. Tidak tahu apakah karena 3 hari ini Rapindra yang dari awalnya tidak terbiasa, dia jadi pelan-pelan terbiasa. Saat pulang kerja, tidak perlu menunggu perintah dari nenek kita Dara. Dia langsung membawa mobilnya ke rumah sakit dan menemani Isabel makan. Rapindra hari ini datangnya sedikit awal, jadi belum waktunya makan. Saat Rapindra turun dari mobil, dia langsung melihat wanita itu di dalam kaca. Sambil tersenyum, dia sedang memotong bunga kamelia. Sejak dia pertama kali melihat wanita ini, kalau bukan mukanya tanpa ekspresi, pasti sedang menangis. Dia sama sekali tidak tahu wanita ini kalau tersenyum sangat cantik. Dia sama sekali tidak sama dengan Dina. Muka Dina cantiknya seksi, dan muka dia cantiknya muncul dari keheningannya. Seperti bunga di tangannya itu, wanginya bertahan lama. Isabel tersenyum dan berkata kepada para suster yang mengikutinya di belakang, "Bunga kamelia ini harus diletakkan di tempat yang dingin dan mendung, baru bisa tumbuh dengan bagus. Bunga ini sangat suka dengan tempat yang mendung dan basah. Kalau terkena matahari dalam waktu yang lama, sebenarnya tidak menguntungkan buat bunga ini." Nyonya mengerti sangat banyak ya. Mereka semua sudah bersama beberapa hari, berlahan-lahan juga menjadi akrab. Obrolan juga semakin banyak. Karena nenek aku juga suka merawat bunga, kalau tidak dirawat dengan baik, Mama aku akan bicara sampai sini, Isabel langsung berhenti. Tidak apa, kalau sudah rawat banyak juga akan tahu. Di saat ini Isabel mendengar orang di belakangnya berteriak, "Selamat sore Pak Direktur." Isabel terkejut. Sekarang belum saatnya makan, kenapa dia sudah datang? Setelah Rapindra mendekat, dia menundukkan kepala melihat bunga yang dipotong oleh Isabel. "Suka bunga? Perintahkan untuk taruh sedikit bunga segar di dalam ruangan." Setelah bicara ini, Rapindra berjalan ke depan melewati Isabel. Isabel terkejut, ini dia maksudnya apa? Setelah Rapindra pergi, satu suster berkata pelan dengan semangat, "Pak Direktur benar-benar baik dengan Nyonya." Isabel tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia baik apanya? Dia itu jelas hanya baik terhadap anak di perut ini. Di saat ini, dokter penanggung jawab datang sambil tersenyum dan berkata kepada Isabel, "Nyonya, pemeriksaan rutin hari ini sudah harus dimulai." Isabel menganggukkan kepalanya. Dia mengikutinya kembali ke ruang pasien. Ini adalah pemeriksaan yang harus dilakukan setiap hari. Isabel juga sudah biasa. Tapi Rapindra baru pertama kali melihatnya. Saat dia mendengar suara denyut nadi dari janin itu dengan jelas, mata Rapindra langsung bersinar. Dia bertanya, "Ini suara apa? Suara detak jantung anak?" Dokter itu menjawab sambil tersenyum, "Benar, ini adalah suara detak jantung anak ini. Dengar, detaknya sangat bertenaga. Anak ini sangat sehat. Sepertinya beberapa hari ini penjagaan kesehatan Nyonya ada hasilnya." Mendengar dokter berkata seperti itu, hati Isabel muncul perasaan yang tidak biasa. Perasaan hubungan darah yang menyatu itu semakin jelas. Janin kecil di dalam perutnya ini bertumbuh sedikit demi sedikit, berlahan-lahan akan menjadi anak. Isabel yang awalnya tidak memiliki firasat baik dengan anak ini, di saat ini dia mendengar suara detak jantung anak ini. Dia tiba-tiba penuh dengan penantian dan kebahagiaan.
Mata Ravindra yang berdiri di sebelah berkedip beberapa kali. Walaupun dia tidak bicara apa-apa, tapi kesenangan di matanya itu tidak dapat disembunyikan. Itu adalah anaknya. Pikiran Ravindra tiba-tiba muncul kalimat ini. Setelah pemeriksaan, muka Ravindra yang biasanya dingin itu seperti menjadi hangat. Saat makan malam, Ravindra tidak seperti biasanya. Dia meminta koki membagikan makanan. Tapi dia inisiatif memberikan Isabel 1 potong iga. Makan banyak kan? Kamu terlalu kurus. Para koki lagi-lagi membuka matanya lebar-lebar. Pak Direktur bisa-bisanya inisiatif mengambilkan makanan untuk orang ini. Benar-benar tidak masuk akal. Harus tahu, Pak Direktur ini sebenarnya sangat memiliki misofobia. Dia dari dulu tidak pernah melakukan hal seperti ini yang bisa mencampur air liur. Isabel sebenarnya sangat tidak ingin makan, tapi ini adalah makanan yang diambilkan oleh Ravindra. Dia tidak berani tidak memakannya. Isabel baru menggigit 1 suap, dia merasa lambungnya berputar-putar. Kenapa? Tidak suka makan daging? Ravindra langsung mengambil 1 potong brokoli ke dalam mangkok Isabel. Kalau begitu banyak makan sayur. Isabel bingung. Hari ini Ravindra kenapa? Kerasukan. Dia mengingat ucapan Ravindra beberapa hari lalu. Pandangan Isabel langsung gelap. Dia melakukan ini semua karena anaknya kan? Dirinya apa? Mana pantas diambilkan makanan olehnya? Isabel memakan brokoli yang diambilkan oleh Ravindra. Karena sudah memilih untuk melahirkan anak ini, maka dia juga harus menjaga nutrisinya dengan baik. Saat pemeriksaan tadi sore, dirinya juga sudah memutuskan untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Melihat Isabel memakan makanan yang diambilkannya, mata Ravindra terlihat sangat senang. Siang hari kedua, nenek kita Tara juga datang. Melihat Ravindra selalu mengikuti perintahnya untuk datang menemani Isabel makan, dia langsung menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah makan, dokter penanggung jawab datang untuk melaporkan hasil pemeriksaan minggu ini.